Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai tahap pembahasan uraian untuk SPK tahun 2019 tahun 2020. Semoga apa yang kita usahakan hari ini akan membuahkan hasil yang maksimal besok. Kita bahas dulu untuk nomor 1 teman-teman. Sebuah lingkaran berpusat di O dengan titik M dan N terletak pada keliling lingkaran seperti di gambar tersebut. Jika OM berarti jari-jari 10 cm dan besar sudut NOM atau sudut pusatnya itu 60 derajat, tentukan panjang busur NM. Berarti seperti yang kita bahas tadi di nomor 20-an tadi di part 2, kalau panjang busur NM berarti kita akan menggunakan rumus theta per 360 derajat dikali pi dikali dengan D atau diameter. Nah, tadi kita masih ketahui kalau OM tadi adalah jari-jari yaitu 10 cm sehingga diameternya pasti 2 kali lipatnya teman-teman yaitu angka 20 cm. Nah, sama halnya kayak di soal sebelumnya, kalian bisa pakai kalian boleh menggunakan yang namanya pi atau boleh kalian masukkan sebuah nilai. Tapi sementara ini saya contohkan untuk tidak memasukkan nilai biar angkanya lebih bagus. D-nya yaitu angka 20. Oke, sudah. 60 dengan 360 kalau kita coret jadi angka 6. Berarti 20 per 6 yang dikali pi, 20 per 6 yang dikali pi. Berarti kalau kita hitung 20 dibagi 6 hasilnya itu adalah 3,33 pi. Sudah, berhenti di sini teman-teman. Gampang toh? Selanjutnya di nomor 2. Untuk di nomor 2 ini perhatikan dulu soalnya ini adalah bahas tentang SPLDV. Seorang tukang parkir menetapkan tarif sepeda motor itu seharga Rp2.000. Berarti kalau kita misalkan X adalah banyak motor, karena kita ngomongin motor, setelah itu dia juga ngomongin mobil, berarti kita ambil aja variabel Y sebagai banyak mobil. Nah, dalam suatu hari terkumpul uang sebanyak 200.000. Berarti kalau banyaknya motor tadi dikali dengan 2.000, karena banyaknya motor harus membayar 2.000 per motornya, ditambah dengan 5.000 bayarnya tadi mobil, Y itu akan terkumpul uang 200.000. Nah, kalimat selanjutnya, jumlah sepeda motor dan seluruh kendaraan mobil ada 70 buah. Berarti banyak mobil ditambah banyak motor ditambah mobil itu jumlahnya adalah 70 buah. Lalu tentukan banyak sepeda motor. Berarti yang tanyanya adalah nilai X-nya berapa. Nah, seperti itu. Berarti kita bisa mengeliminasi ini dengan cukup mudah. Diperhatikan di persamaan pertama, kalau saya coret 3 0 di sini, kita boleh mencoret 3 0 di sini, begitupun 3 0 di sini. Sehingga kita mempunyai persamaan baru yaitu 2X ditambah 5Y akan sama dengan 200. Perhatikan teman-teman, di persamaan yang kedua ini dengan yang pertama tadi, itu koefisiennya belum ada yang sama. Berarti kita harus menyamakannya. Kalau seumpama kita fokuskan aja dengan variabel X yang ada di sini, berarti kita ubah bagian atas kita kali 2 sedangkan bagian bawah tetap kita kali 1 atau tidak kita ubah sama sekali. X kali 2 menjadi 2X. Y kali 2 ditambah jadi 2Y. 70 kali 2 140. Sedangkan bagian bawah dikali 1 artinya tidak berubah sama sekali. Nah, 2X dengan 2X karena sudah sama boleh kita lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan sehingga variabelnya ini hilang atau habis. 2X harus dikurangi apa ditambahkan dengan 2X? Kita pakai pengurangan.
140 kurangi 200 minus 60. 2Y min 5Y berarti negatif 3Y. 2X kurangi 2X habis. Artinya 0, nggak perlu ditulis. Berarti Y sama dengan negatif 60 per negatif 3. Hasilnya adalah positif 20. Nah, kalau Y-nya sudah diketemukan seperti ini teman-teman, berarti kita tinggal masuk ke materi substitusi atau dimasukkan. Dimasukkan kemana? Ke persamaan salah satu, terserah mau pakai persamaan satu atau pakai persamaan kedua. Kalau saya senangnya pakai persamaan kedua, yaitu ketika X tambah Y sama dengan 70. Berarti X-nya masih tidak diketahui, berarti dibiarkan. Y-nya tadi sudah ketemu, yaitu 20, kita masukkan sama dengan 70. Berarti X akan sama dengan 70, 20 pindah ruas jadi dikurangi. X sama dengan 50. X tadi adalah banyak motor. Jadi sekarang sudah terdefinisi dengan jelas itu di sana, yaitu banyak motornya adalah 50. Oke, sekarang kita lanjutkan di nomor 3. Nah, di nomor 3 ini berkali-kali kita bahas dengan banyak soal yang pernah kita coba untuk menyelesaikan. Di nomor 3 ini, sebuah pesawat akan landing di bandara, yaitu saat pesawat landing, roda keluar pada saat 0 detik dan lintasan membentuk garis lurus dengan gradien negatif 1/4. Setelah 60 detik roda keluar, pesawat berada pada ketinggian 600 meter di atas landasan. Roda pesawat akan menyentuh landasan pada waktu titik-titik. Karena kita ngomongin persamaan garis lurus, berarti kita harus pakai rumus Y min Y1 sama dengan sama dengan M kali X min X1. Nah, Y ini adalah ketinggian yang diinginkan, yaitu ketika landing, berarti pasti 0. Y1-nya adalah ketinggian yang dimiliki di soal, yaitu 600. Sama dengan M. M itu gradien. Gradiennya tadi sudah diketahui negatif 1/4. Berarti setelah itu X-nya kita pakai, X-nya kita nggak diketahui karena waktu yang diminta, sedangkan X1-nya adalah detik yang muncul di soal, yaitu 60. Sudah selesai. Kalau sudah seperti ini, berarti ini kan hasilnya negatif 600 sama dengan negatif 1/4 X min 60. Nah, karena di sini kan sebetulnya kalau tidak ada tanda itu sama aja kayak perkalian, teman-teman. Berarti ketika negatif 1/4 kita pindah ruas akan menjadi pembagian. Pembagian dengan negatif 1/4 itu akan X min 60. Berarti teman-teman negatif 600 kita ubah menjadi perkalian jadi min 4/1, dibalik aja. X min 60. Kalau sudah masuk seperti ini, negatif 600 kali negatif 4 hasilnya adalah 2400 sama dengan X min 60. Sehingga X sama dengan 2400 yang ditambah pindah ruas tambah 60. X sama dengan 2460 second atau waktunya itu detik. Nah, udah ketemu X-nya. Yuk kita lanjutkan di nomor 4. Nah, di nomor 4 ini ada tipe soal yang sering keluar di tahun-tahun sebelumnya, yaitu menanyakan 3 cat yang di banyak satuan sisi yang dicat tiga sisinya. Nah, kalau yang dicat sisinya 3 itu mesti hanya ada di pojok-pojokan sini. Hanya ada di pojok-pojok kubus. Berarti tanpa kita menghitung, kalau dia dicat ketiga sisinya, pasti jawabannya hanya 8 petak, 8 kubus. 8 kubus kecil. Nah, karena yang akan dicat kena 3 bagian itu hanya 1, 2, 3, 4 itu yang bagian atas. Pojok bagian bawah 5, 6, 7, dan 8. Hanya ada 8 kubus kecil. Nah, kita sudah masuk ke soal terakhir, yaitu
Nah, ini dia. Ada topi penyihir. Kalau kita biasanya bahasnya topi penyihir, yang ditanya adalah luas karton tersebut yang dibutuhkan untuk membuat topi seperti itu. Yang ditanya dalam pi satuan. Berarti kalau kita buat luas, rumusnya topi penyihir itu adalah pi kali rs ditambah r kuadrat dikurangi r kuadrat. Apa bedanya R besar dengan R kecil? R besar itu adalah jari-jari pada lingkaran dasarnya topi yang lingkaran lebih besar. Berarti jari-jarinya itu adalah 8. R besarnya adalah 8 yang ditambah dengan setengahnya 36 yaitu 18. Berarti R besarnya adalah 26. Bagaimana dengan R kecilnya? Tinggal hanya separuhnya 36 yaitu 18-nya aja. Bagaimana dengan S yang muncul di sana? S-nya angka berapa Kak di sana? Nah, untuk S yang ada di sini itu kita selalu dapat dari ini. Nah, S-nya itu selalu dari akar dari T kuadrat yang ditambah R kuadrat. T kuadratnya adalah 24 kuadrat, tingginya kerucut, ditambah dengan R kuadratnya tadi kita pakai 18 kuadrat. Berarti nanti 576 ditambah 18 kuadrat itu hasilnya berapa ya? Saya lupa. 324. Berarti nanti hasilnya adalah 900 atau S-nya sama dengan 30. Kalau semua komponen R besar, R kecil, S kecil sudah masuk, langsung dimasukin aja teman-teman. R kecilnya tadi adalah 18 dikali dengan S, S-nya adalah 30. Ditambah R kuadrat, R kuadratnya adalah 26 kuadrat, dikurangi R kecil kuadrat, 18 kuadrat. Berarti Pi sama dengan 18 kali 30, berarti sama dengan 540 ditambah 676 dikurangi 18 kuadrat. 18 kuadrat tadi 324 ya teman-teman. 324. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini berarti jawabannya berapa nih? Udah kelihatan nih. Tinggal dijumlahin aja. 540 ditambah 676. Setelah itu dikurangi 324. Hasilnya adalah 892 pi. Selesai. Jadi tidak perlu kalian hitung secara menyeluruh semuanya, tetapi kalian bisa mengerjakannya dengan apa? Pakai pi satuan. Jadi nggak perlu dihitung satu demi satu pakai pecahan atau pakai desimal. Cukup simpel. Semangat, semoga besok semuanya diberi kemudahan dan diberi kelancaran semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.